billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah bersama Proma. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Masya Allah, senang banget nih, alhamdulillah ya. Di studio kita lihat ada ibu-ibu yang parasnya cantik-cantik, bapak-bapak yang ganteng-ganteng. Amin ibu ya. Ini Masya Allah, senang gak kalau cantik dan ganteng bu? Pede gak bu? Saking pedenya ada bu yang cantik ganteng itu nggak mau mengembangkan dirinya. Jadi cuma modal tampang doang. Persis sama tema kita hari ini. Temanya adalah jangan modal tampang doang. Tuh 2, 3. Jangan modal tampang doang. Tampang sih ganteng, tapi oh no, jangan, ya nggak boleh, astagfirullahaladzim. Bisa bilang gitu. Iya, Pak Ustadz, mohon izin Pak Ustadz, sebentar. Saya mau tanya sama Pak Ustadz Maulana nih, Pak Ustadz nih, mohon maaf ya, sebelumnya. saya tidak terlalu ganteng. Oh iya, ganteng lah Pak Ustadz. Ganteng bu ya Pak Ustadz ya bu ya. Kata istrinya. Ustadz Maulana, ini kan banyak nih ya orang yang memiliki wajah cantik dan juga tampan, lalu menyombongkan diri. Sebenarnya kalau kita bicara masalah seperti itu, wajar nggak sih jika seorang yang memiliki wajah cantik dan tampan ini menyombongkan dirinya? Mohon izin waktunya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Insyaallah tinggal sepekan lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Makanya setelah nisfu Sa'ban tidak disunatkan lagi untuk berpuasa. Yang puasa Senin Kamis libur supaya jaga perut lambungnya supaya aman. Iya. Baiklah, membicarakan tentang apa yang dimaksud sekarang dengan orang tampan. Orang cantik. Untungnya saya tidak terlalu ganteng. Ya. Sehingga tidak ada wanita yang mau tertarik sama saya. Sehingga saya ada hikmahnya, ada kesempatan untuk banyak membaca buku, banyak belajar, banyak menuntut ilmu, karena tidak disibukkan dengan memperganteng diri. Jamaah, karena sudah terima. Pertanyaannya, wajar nggak orang menyebut? Boleh ada pada diri kita, tapi kata syukur yang harus ada pada diri kita. Allah menciptakan kita dengan penciptaan yang sebaik-baik penciptaan. Supaya apa? Kita mengangkat kemuliaan. Diangkat kemuliaan oleh Allah dengan penciptaan yang sangat sempurna. Kalau begitu jangan kupur. Jangan kupur, tapi sebut. Puji-puji. Jadi bukan sombong di sini. Kata memuji, mensyukuri, merawat, memelihara sehingga tidak ada kupur. Banyak orang ganteng tapi tidak mengakui dirinya ganteng sehingga tidak memanfaatkan ketampanannya dalam hal untuk ibadah kepada Allah. Hilangkan sifat kebinatangan sehingga kita memotong, menyembeli binatang kambing ketika akikah, menghilangkan sifat kebinatangan. Makanya kalau ada anak nakal karena mungkin lambat di akikah, cepat-cepatlah anak itu di akikah. Oh nyindir. Iya itu maksudnya. Kemudian yang kedua, sebenarnya kenapa Allah menciptakan perbedaan manusia? Ada manusia yang alhamdulillah mancung hidungnya, ada yang agak mancung. Iya, agak mancung. Ya mancung juga itu. Pertanyaannya kenapa ada seperti itu? Untuk saling menutupi dan orang tidak bosan melihat manusia. Seandainya manusia mukanya sama semua, itu tidak ada, orang akan bosan. Alhamdulillah, saya itu gimana ya, bersyukur ketika berada di Mekah. Umroh, alhamdulillah hidung saya paling laris. Karena orang Arab pegang, ih bagusnya hidungnya digituin. Iya, karena gimana ya, imut ya. Artinya orang mancung mencari orang yang pesek. Orang pesek pingin mancung. Kita kira orang, kenapa banyak berjemur di Bali?
supaya menghitamkan. Saya tidak usah berjemur di Bali. Tanpa menjemur sudah hitam. Jadi aman. Orang hitam mau putih, orang putih mau hitam. Maka bersyukurlah. Kemudian Allah menilai dari hati manusia dan amalnya, bukan dari paras wajahnya. Makanya mohon maaf, memang ganteng bagus, cantik bagus, tapi inner beauty. Apa itu? Benar kan? Biasa. Yang cantik dari dalam, ganteng dari dalam yang paling penting. Dan mudah-mudahan kita bisa menghindarkan diri dari sifat mengeluh. Karena tidak ada yang sempurna. Ketika kita melihat di cermin, pasti lama kita di cermin. Karena mau menutupi apa? Betul tidak? Makanya lihatlah ke bawah supaya kita pandai bersyukur. Lihat ke atas dalam al-ibadah supaya kita bergiat beribadah. Kenapa dia bisa, aku tidak? Itu kalau dalam al-akhirat. Makanya Allah menciptakan muka yang ganteng, yang tubuh yang sempurna untuk melihat siapa yang pandai bersyukur, pandai memanfaatkan atas nikmat yang Allah berikan. Kenapa kita dipuasakan di bulan Ramadan? Supaya kita merasakan bentuk kesyukuran setelah ketika jelang buka puasa. Iya, kadang-kadang orang suka kepedean juga ngerasa dirinya ganteng. Kan nggak boleh begitu juga. Ada lagunya, kamu ganteng dari mananya gitu ya. Astagfirullahaladzim. Saya mau tanya Pak Adli. Iya Pak Ustadz. Pak Adli kan ganteng. Alhamdulillah. Ada perasaan merasa ganteng? Enggak lah Pak Ustadz. Karena sudah ganteng ya? Ustadz. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ini Masya Allah nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Hari ini nih seneng banget nih ya. Banyak banget nih bintang tamu yang hadir di sini. Yang pertama di sebelah kanan saya ada Ustadz Azhari Nasution. Tepuk tangan dulu dong Bu. Gimana kabar Ustadz, sehat ya? Bapak baru. Bapak baru. Alhamdulillah. Sehat ya Mas Fadli ya? Iya, alhamdulillah bapak baru yang anaknya belum diakikah katanya Ustadz Maulana tadi. Ini Masya Allah. Anaknya siapa sih? Ahmad Nabil Falsafah. Oh iya Masya Allah. Bapaknya Ahmad Nabil. Bapaknya Masya Nabil. Allah. Nah, terima kasih banyak udah datang ke sini lagi. Dan selanjutnya di sebelah kiri saya ada Dokter Aisyah Dahlan. Tepuk tangan dulu dong Bu. Ini dokternya, ahlinya ini neuroscience ya. Agak susah nyebut namanya, saya kepleset terus gitu ya. Alhamdulillah sehat dokter. Alhamdulillah nanti kita minta penjelasan banyak ya tentang bicara masalah ketampanan, kecantikan dokter ya. Dan selanjutnya nih Masya Allah nih kita kedatangan juga bintang tamu ada Sifa Haju. Tepuk tangan dulu dong buat Sifa Haju. Sifa gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Sifa aku mau nanya nih. Kalau Sifa ngerasa nggak kalau Sifa cantik? Pernah nggak ngerasa aku cantik gitu? Kalau setiap orang pasti harus punya confidence sih sebenarnya. Maksudnya gitu. kita harus bilang kalau diri kita itu maksudnya cantik dan tapi ganteng maksudnya gitu ya? Ya cukup, maksudnya kayak yang ya sampai udah situ aja, oh gitu. Ya cukup sampai situ aja. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya punya temen cantik atau ganteng terus sombong karena kecantikan atau kegantengannya? Gimana coba komentar dari Sifa? Kalau kayak gitu sih alhamdulillah teman-teman aku nggak ada yang seperti itu sih, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada ya. Iya, Tapi kalau ada. sampai ada, Kalau sampai ada apa yang mau diomongin? ya udah dibiarin aja. Orangnya baik banget ya. Orang udah sombong aja udah biarin aja deh, biar aja dia Biarin sombong aja. gitu ya. Ini Masya Allah, terima kasih banyak loh Sifa udah mampir Iya. sini. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Sifa. Ini alhamdulillah nih ya. Mumpung ada Dokter Aisyah Dahlan nih, mohon izin dokter boleh maju ke depan. Waduh, langsung nih kita tanya-tanya banyak nih. Dokter, saya mau tanya nih kalau dikaitkan dengan neuroscience nih dokter ya. Berbicara tentang kecantikan dan kegantengan nih. Hal-hal apakah sih sebenarnya yang menyebabkan seseorang itu membanggakan dirinya akan parasnya dokter? Mohon izin waktunya, silakan. Ya baik, terima kasih Ibu, Bapak, cantik dan ganteng kan ya? Iya, baik, jadi sebetulnya di otak kalau dari ceritanya ilmu neuroscience atau ilmu kinerja otak, di dalam otak itu memang ada otak emosi ya. Salah satu nanti otak emosi itu programnya ada sombong. Nah otak emosi itu memang bukan hanya untuk manusia saja, hewan yang golongan mamalia itu juga punya otak emosi. Jadi ada hewan yang sombong. Pernah lihat hewan sombong? Pernah lihat kucing sombong Bu? Oh ya Allah. Iya begitu. Jadi disitulah sebetulnya mungkin ujian kita ya Bu, supaya kita bisa mengendalikan rasa sombong itu ya. Itu tadi. Jadi kalau misalnya kita merasa sombong, bagaimana caranya kita mengendalikan? Apakah kita langsung mengucapkan hamdalah kah? Atau Masya Allah, Tabarakallah seperti itu untuk mengerem kesombongannya ya. Kemudian kalau ditanya ya kok ada sih orang sering
mengucapkan dirinya, ih gue cantik banget kan gitu ya. Itu sebetulnya ada yang disebut personalitinya atau watak. Orang kan terbagi dua, ada yang introvert, kalau lebih senang bicara sama dirinya sendiri, ada yang namanya ekstrovert, setiap ada apa-apa harus diucapkan. Nah, watak-watak itu sebetulnya juga setiap mungkin bercermin selalu bilang dalam hatinya aku cantik atau aku ganteng. Cuman apakah ya disebut atau tidak? Nah, orang yang introvert biasanya tidak menyebutkan secara zahir. Dia hanya ngebatin saja, lihat cermin langsung dalam hatinya tuh senyum-senyum sendiri gitu. Iya. Tapi ada juga watak yang memang dia ekstrovert, ya. Belum apa-apa dia langsung ganteng gak gue? Gitu. Cantik gak gue? Gitu ya. Nah, sering kadang-kadang watak yang ekstrovert ini ya didengar oleh sekelilingnya dan sekelilingnya mengecap, ih narsis banget sih. Pernah dengar Bu kata narsis? Yo, ya. Walaupun sebetulnya narsis itu sendiri ya adalah sesuatu ya kalau kita tanya apa sih artinya narsis? Itu dari kata narsisme, itu terlalu cinta sama dirinya sendiri. Dan ini bahayanya apa? Kalau terus-terusan seperti itu, terus-terusan itu akan menjadi kelainan jiwa. Iya, ada penyakit yang namanya narcissistic personality. Ya, jadi kita kalau misalnya terlalu narsis, makanya orang nggak suka, orang akan menjauhi, ya dan sebagainya. Terus kalau gitu, apalagi yang membuat faktor orang bisa seperti itu? Waktu kecilnya bisa terlalu sering dipuji atau jarang dipuji. Jarang dipuji. Makanya kalau kita mau memuji anak, memang harus yang pas. Kalau dia melakukan sesuatu yang baik, kita puji. Kalau dia melakukan sesuatu yang buruk atau khilaf, kita tegur gitu. Jadi itu penting sekali. Karena orang kalau misalnya dari kecil jarang dipuji, makanya dia ingin merasa orang lain memujinya. Jadi dia menuntut orang untuk memujinya. Makanya pas waktu dewasa muncullah penyakit narsis tadi. Iya. Ibu, banyak anaknya Bu? Cantik Bu anaknya Bu? Iya, puji ya Bu. Pak, anaknya ganteng? Istri ganteng, cantik Pak? Istrinya ya harus dipuji. Jadi sesekali harus dipuji. Cuman itu tadi harus kembalikan pada ganteng, cantik, tampan ini adalah ciptaan Allah, maka selalu harus kita pakai kalimat thayyibahnya gitu ya. Ya, masya Allah, istriku cantik banget kan gitu. Mudah-mudahan rasa angku atau sombongnya itu jadi tidak ekstrim atau tidak berlebihan sehingga kita tetap bersyukur. Ya, yang seperti tadi Ustadz Maulana bilang kita harus bersyukur terus. Ya, karena jadi di otak itu karena ada level emosi, ada 9. Rupanya yang sombong itu di tingkatan yang ke-7. Ya, ke-7. Maaf, ke-6. Di atasnya sombong malah semangat. Di atas semangat bersyukur. Nah, paling atas lagi emosi yang terbaik, tertinggi yaitu damai. Gitu. Jadi orang kadang-kadang karena terlalu semangat muncul sombong gitu, ya kan? Makanya kalau dipuji katakan alhamdulillah. Orang yang nggak biasa bilang hamdalah, ya, ih kamu cantik banget, gue. Kan gitu ya? Iya. Tapi ada juga karena mungkin anak muda ya, dia sudah belajar dari kecilnya kalau kamu dibilangin cantik, dipuji, say hamdalah. Jadi, ih kamu cantik, alhamdulillah. Gue artinya dari sudah bersyukur, kalau tidak ditahan akan turun ke bawah lagi menjadi sombong. Jadi kayak gitu. Masya Allah, jadi emang seru juga ya. Ternyata berbicara masalah tentang orang terlalu berlebihan percaya diri ini juga berkaitan dengan masa kecil ya dokter ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kurang juga diberikan pujian dari orang tuanya, akan ngerasa dirinya aduh aku minder, betul, ya gitu ya. Kalau terlalu berlebihan juga dibuat sama orang tuanya, akhirnya terlalu percaya diri, akhirnya kayak tadi sombong, gue kan, gitu loh. Masya Allah, terima kasih banyak dokter. Sama-sama, terima kasih. Tepuk tangan dong buat dokter Aisyah. Aduh luar biasa ya, tema kita hari ini bagus banget nih. Nah ini selanjutnya nih buat jamaah yang di rumah nih, langsung aja kita dengarkan nih tausiah dari Ustadz Azhari. Saya hampir ngomong dokter Azhari loh. Sini Ustadz. Ya, mohon maaf. Ustadz Azhari nih. Kalau kita berbicara tentang dampak buruk nih. Dampak buruk bagi seseorang yang suka menyombongkan dirinya akan parasnya. Ustadz, apa dampak buruknya? Mohon izin, silakan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu-ibu apa kabar semua, sehat? Masih hidup ini? Masih, alhamdulillah. Sombong. Kata Nabi SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ini definisi sombong. Sombong itu apa sih sebenarnya dalam kacamata syariat Islam? Sombong itu indikasinya dua. Batarul haqq, dia menolak kebenaran. Itu kemudian yang menyebabkan orang sombong susah dinasehati, enggan dikritisi, betul? Dan gak mau dikasih masukan. Batarul haqqi, dia akan menolak kebenaran. Ini salah satu dampak buruk kalau kita sombong. Yang kedua, wa ghamtun nas, dia menyepelekan manusia. Tadi kita Dr. Aisyah Dahlan sudah menjelaskan, orang yang sombong itu selalu merasa dirinya lebih baik, yang kemudian melahirkan sifat angkuh dan menyepelekan manusia. Inilah dosanya iblis laknatullah alaih. Kata para ulama begini, ada kitab namanya Al-Kabair, ada Az-Zawajir. Dua kitab ini menghimpun seluruh dosa besar, syirik, sihir, lalu kemudian mencuri, dan lain sebagainya. Kurang lebih ada ratusan dosa besar. Kalau dua kitab ini disatukan, maka seluruh dosa-dosa itu akan muncul dari tiga dosa. Tiga akar dosa. Dosa apa yang pertama? Yang pertama adalah tamak. Ini dosa yang pertama kali muncul diperankan oleh Habil dan Qabil dalam sejarahnya. Yang kedua kemudian tamak yang diperankan oleh Nabi Adam. Yang kedua dengki oleh Habil. Yang ketiga sombong. Siapa yang memerankan sombong? Iblis laknatullah alaih. Ketika wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ma mana'aka alla tasjud idh amartuk. Kata Allah, wahai iblis, kenapa kamu gak mau sujud sama Adam? Apa jawaban iblis? Ana khairum min, karena fisik gue lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Secara gue diciptain dari api, Adam diciptain dari tanah. Gak mungkin api bersujud kepada tanah, yang ada api selalu berada di atas tanah. Ini tadabbur ayatnya. Sehingga ini yang membuat iblis diturunkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena menyepelekan fisik Nabi Adam. Dua. Jadi yang pertama, dampak buruk orang yang sombong, bahwa yang pertama dia menolak kebenaran, yang kedua kemudian dia melecehkan manusia, yang ketiga kemudian dia merasa bahwa tidak ada cacat dalam dirinya. Coba. Siapa sih yang paling tampan di dunia ini? Hah? Nabi? Benar, Nabi Yusuf. Coba lihat dalam satu hadis, kata Nabi, aku di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di langit ketiga, aku bertemu dengan Nabi Yusuf. Ternyata aku melihat Nabi Yusuf, qad u'tiya Yusuf syatral husni. Aku melihat Nabi Yusuf diberikan setengah ketampanan. Masya Allah. Diberikan setengah ketampanan. Sementara setengahnya lagi itu diberikan kepada seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir hayat nanti. Sampai zaman akhir Nabi Muhammad nanti. Juga bagus secara amal, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Yusuf dalam banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi pada dasarnya kita tidak boleh menghina orang, nggak boleh menghina dan orang, tidak boleh juga menghina diri. Iya. Kapan kita menghina diri berarti tidak bersyukur. Kapan menghina manusia, menghina orang lain, berarti kita menghina siapa yang menciptakan manusia itu. Jadi dua hal ini nggak boleh ada pada diri kita. Menghina diri, tanda tidak bersyukur. Menghina orang lain, tanda apa? Sombong. Dan menghina siapa yang menciptakan. Makanya kan dalam Al-Quran disebutkan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kita nggak boleh ngerasa kita Jawa lebih bagus daripada Bugis, kita Bugis lebih bagus daripada Jakarta, kita Sumatera lebih bagus daripada yang lainnya gitu. Nggak boleh. Kenapa? Diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada bangsa misalnya Negro, ada yang bule gitu ya, ada yang Asia, supaya saling kenal mengenal. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Karena yang paling mulia adalah yang paling bagus takwanya, bukan dari kulitnya, bukan dari wajahnya, bukan dari parasnya.
Oke, ini Masya Allah luar biasa pembahasan kita hari ini ya. Ternyata menarik banget buat kita semua nih. Buat jamaah yang di rumah nih, jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih akan mendengarkan tausiah dari para narasumber kita tentang tema kita hari ini adalah jangan modal tampang doang. Dan hari ini kita juga akan melanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran kita di surah Al-Baqarah ayat 164 sampai dengan 165. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu ada sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh Nas Indonesia yang liriknya diangkat dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat jamaah di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah bersama Proma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, ketemu lagi di Islam itu Indah bersama Proma. Buat jamaah yang di rumah nih yang baru bergabung nih ya, hari ini temanya bagus banget terutama buat orang-orang yang sok ganteng. Temanya adalah jangan modal tampang doang. 1, 2, 3, jangan modal tampang doang. Ini banyak nih orang yang udah tampangnya keren, sok kegantengan, modalnya cuma tampang doang tapi otaknya nggak ada isinya. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, nih hari ini nih buat jamaah yang ada di rumah nih, alhamdulillah kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Di sebelah kanan saya ada Ustadz Azhari. Assalamualaikum Ustadz. Di sebelah kiri saya ada Dokter Aisyah dan juga ada Sifah Haju. Tepuk tangan dulu buat semuanya, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Langsung kita lanjut lagi nih. Kalau tadi sudah sedikit dibahas berbicara tentang masalah kesombongan dan dampaknya dan bahaya-bahayanya. Sekarang saya mau cari tahu ciri-cirinya nih. Seseorang yang suka menyombongkan diri akan parasnya. Apa kira-kira ciri-cirinya? Nih, buat yang belum tahu kita kasih tahu. Ustadz Maulana, mau izin waktunya. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Makasih banyak Fadli yang ganteng. Tepuk tangan buat Fadli. Jamaah. Pernahkah kita merenungkan diri kita? Bagaimana Allah menciptakan kita? Terus apa yang mau kita sombongkan? Dari mana kita berasal? Terus kenapa kita harus sombong? Makanya ketika kita mendapatkan diri kita ada timbul kesombongan, cepat tenggelamkan. Yang tadi sudah diarahkan oleh Ibu Dokter tadi. Alhamdulillah kita langsung memuji Allah. Makanya ketika kita memuji kepada anak, katakan Masya Allah, baru puji itu anak. Jadi puji Allah dulu. Kalau kepada yang dipuji, Masya Allah gantengnya. Tapi kalau kita yang dipuji, Alhamdulillah. Iya, kembalikan semua kepada Allah. Ini menurut ketentuan Allah dan menurut atas apa yang Allah berikan kepada kita. Pertanyaannya, ciri-ciri orang sombong itu bagaimana? Tadi sudah digambarkan ciri orang sombong yang sudah disampaikan oleh Ustadz Azhari Nasution yang mengatakan bahwa ada orang yang menyombongkan cirinya itu menolak kebenaran. Makanya ada sombong kepada Allah, ada sombong kepada Nabi, ada sombong pada diri, tidak mau melakukan sunnah Nabi. Itu sombong. Bukankah Nabi sudah ngajarin? Pertanyaannya, bagaimana sih pengertiannya? Itu sebenarnya sombong itu membanggakan diri. Sementara menurut istilah adalah sikap diri pada orang lain, memandang remeh orang lain dan menolak untuk taat. Makanya ada ketentuan menolak kebenaran. Orang sombong itu susah dinasihati, susah untuk diingatkan. Maka ciri-cirinya ada 3. Orang yang sombong, gimana ya mengungkapkan ini, sombong akan wajahnya. Cari orang cantik 50 tahun yang lalu, sudah habis giginya itu. Pertanyaannya buat kita nih, sikap orang sombong itu ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, suka memuji dirinya.
timbullah ujub. Makanya hati-hati. Ketika manusia merasa memuji dirinya, ini bahaya. Makanya sibukkan diri kita untuk banyak-banyak memuji Allah. Betul tidak? Subhanallah. Yang kedua, yang paling bahaya setelah dia memuji-muji diri, ini lebih bahaya lagi. Apa? Merendahkan orang lain dan meremehkan orang lain. Minggir, kita tidak selevel. Ini buat orang-orang ganteng cantik aja tempat ini. Ya Allah, kasihan banget saya. Jamaah, jangan pernah ada merendahkan, meremehkan orang lain. Abdul Ghaffar yang sekarang diganti namanya jadi Nabi Nuh. Nama sebenarnya Nabi Nuh, nama sebenarnya adalah Abdul Ghaffar. Tapi berubah namanya gara-gara nangis, sedih karena pernah menyebut saya pinjam kata-kata ini, binatang anjing. Kenapa? Kamu udah anjing. Cacat lagi. Astagfirullah. Maka anjing itu bersuara, bukan aku yang mau seperti ini. Allah yang menciptakan aku seperti ini. Jadi kita nggak boleh ngomong begitu. Jadi kita tiba-tiba Abdul Ghaffar bersedih terus. Ya Allah. Akhirnya berubah namanya Pak Ustadz ya. Berubah namanya dari Nuh. Nabi Nuh. Jadi ciri-cirinya yang pertama adalah memuji diri. Yang kedua senantiasa ibaratnya merendahkan orang lain. Yang kemudian ketiga tidak mau menerima kebaikan. Nauzubillah summa nauzubillah. Masukan udah enggak mau. Ya Allah, astagfirullahalazim. Apalagi suka ngatain orang, pesek kamu, jelek kamu, nggak boleh. Astagfirullahalazim. Tepuk tangan dulu dong buat Ustadz Maulana. Ya Allah, Ustadz harus juga saya lagi cuma nyontohin. Nih, buat semua yang ada di studio, udah nggak sabar ya Bu ya mau ngaji ya Bu ya. Yang di rumah juga pasti udah nggak sabar nih, kalau gitu langsung aja pegang Al-Qur'annya. Sekarang kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat 164 sampai dengan 165. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Yuk Baca Al-Qur'an. Masya Allah, Alhamdulillah semua sudah siap-siap. Mohon izin waktunya Ustadz Syam untuk bisa memimpin. Mohon izin. Makasih Mas Fadli. Baik jamaah, kita sudah sampai di surah Al-Baqarah ayat 164. Awalan ayatnya inna fi khalqi. Ini letaknya ada di halaman keempat juz 2. Halaman keempat dari juz 2. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة فأحيا به الأرض بعد
موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب وأن الله شديد العذاب صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Jamaah yang dimuliakan Allah, setelah ini kita akan lanjutkan lagi bacaan surah Al-Baqarah kita di ayat 166 sampai dengan ayat 168. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di Islam itu indah bersama Promah. Sekarang kita lanjutkan lagi nih bacaan Al-Qur'an kita surah Al-Baqarah. Yang bagi jamaah yang baru bergabung, yang ada di rumah silahkan dibuka suratul Baqarah ayat 166. Idz tabarra'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi الشيطان الرجيم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا
كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم Alhamdulillah, Allahumma ja'alna min ahli al-Quran wa ahli sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, kita di surah Al-Baqarah ayat 164, 165, 166, 167 sampai dengan 168 hari ini nih. Kita sudah sampai lembaran kedua juz 2. Tadi di ayat 165 Allah sebutkan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang membuat tandingannya Tuhan. Ada yang membuat tandingannya Allah. Dia menyembah tandingannya Allah dan dia mencintai tandingannya Allah sebagaimana dia mencintai Allah. Pernah Bu kira-kira begitu? Ada kira-kira orang yang begitu Bu? Bikin tandingannya Allah. Ada ternyata. Ternyata ada orang yang lebih memilih ke salon daripada ke masjid. Ada orang yang lebih milih ke mall daripada ke masjid. Apalagi mau masuk bulan Ramadan, 10 malam pertama itu rame di masjid. 10 malam kedua sudah mulai sepi. 10 malam ketiga alhamdulillah tambah ramai di mall. Di masjidnya udah berkurang gitu ya. Nah, ada orang yang membuat tandingannya Allah. Tandingannya Allah maksudnya apa? Dia membuat Tuhan-Tuhan baru. Tuhannya adalah uang, Tuhannya adalah jabatan, Tuhannya adalah parasnya. Saking dia cintanya sama dirinya sampai-sampai dia lupa dengan Allah. Makanya kita selalu menyebutkan hadza min fadli rabbi. Ini ketampanan yang saya miliki, ini kepintaran yang saya miliki adalah daripada karunia daripada Tuhanku. Shadaqallahul azim. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan dong buat Ustaz Syam. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembacaan suci Al-Quran kita ini diberikan pahala yang luar biasa sama Allah SWT. Amin ya Rabbal alamin. Nanti Masya Allah nih buat jamaah yang di rumah nih masih di Islam itu Indah bersama Proma. Sekarang kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita hari ini. Kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Azhari. Mohon izin Ustadz Azhari. Kalau kita berbicara orang yang sok ganteng, yang memanfaatkan kegantengan tapi nggak punya akal, nggak punya pikiran, nggak punya ilmu, ini tergolong apakah hukuman dan apakah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat bagi orang-orang yang suka membanggakan dirinya ini nih Ustadz. Silakan, mohon izin waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Islam itu Indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Yusuf, saya akan bacakan petikannya. Saking gantengnya Nabi Yusuf itu, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Ketika gadis-gadis yang ada di Mesir lagi motong cabai nih, lagi pengen masak, dipotong cabenya, dipotong. Lalu Yusuf lewat. Ketika Yusuf lewat, apa yang terjadi? Wa qatta'na aydiyahun. Saking gantengnya mereka takjub melihat Yusuf. Mereka tidak sadar ketika ngiris cabai, teriris tangannya saking takjubnya melihat ketampanan Yusuf. Kira-kira ibu takjub gak sama suami ibu? Pernah motong tangan saking takjubnya? Gak pernah. Wanita-wanita yang ada di Mesir, sampai istri Perdana Menteri Mesir yang bernama Heksos saat itu,
bukan Fir'aun, tapi sebelum Fir'aun di zaman Yusuf disebut Heksos, takjub kepada Yusuf dan mencintai Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika perempuan-perempuan ini melihat Yusuf, apa kata mereka? Mahadha bashar, in hadha illa malakun karim. Wah, ini mah bukan manusia, ini malaikat ini. Ada nggak orang yang saking gantengnya kita sebut begitu? Wah, ini bukan manusia, ini malaikat nih. Ada? Nggak ada. Ini menunjukkan begitu sempurnanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang ingin kita sombongkan kalau begitu, gitu kan? Nah, kemudian apa sih ancaman kemurkaan yang Allah timpakan bagi orang-orang yang sombong? Belajar dari makhluk yang bernama iblis. Iblis itu asal katanya ablasa, orang yang kebablasan dari rahmat Allah. Sebelum diberi nama iblis, namanya adalah Azazil. 2000 tahun jadi guru malaikat di surga, pejabat teras di surga. Tapi kemudian diturunkan dari surga karena satu dosa, aba wastakbar, sombong. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Coba lihat iblis. Apa yang ditimpakan Allah karena kesombongannya? Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Iblis, kamu itu tidak layak sombong di dalam surganya Allah. Karena sombong adalah pakaian Allah, gaunnya Allah. Dia manusia, termasuk kamu. Karena kamu sudah berlaku sombong, fahbit minha, kamu turun dari surga. Pertanyaannya, apakah iblis turun dari surga sekedar turun? Tidak sekedar turun. Tapi yang Allah katakan fakhruj innaka minas saghirin. Tidak hanya sekedar turun tapi keluar. Ini menunjukkan kalau sekedar turun bisa saja iblis turun tingkatan surga. Dari tingkat 7 ke tingkat ketiga. Dari 3 ke tingkat ke 1 gitu kan. Tapi tidak sekedar turun, fakhruj innaka minas saghirin. Keluar kamu iblis dalam keadaan hina, dina dan durjana karena satu dosa yang dilakukan iblis adalah sombong. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW, tidak akan masuk surganya Allah kalau seseorang memiliki sifat sombong walau sebesar biji dzarrah sekalipun. Mudah-mudahan setelah kajian ini kita dibebaskan dari sifat sombong. Amin ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz Azhari. Tepuk tangan buat Ustaz Azhari. Masya Allah nih. Ini mungkin banyak pertanyaan nih setelah pembahasan. Yang pertama saya mau kasih kesempatan dulu sama bintang tamu kita. Siva, ada yang mau ditanyain nggak sama narasumber kita? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Ustadz dan Bu wabarakatuh. Dokter, aku mau nanya, kan Iya. pasti banyak banget orang kan sering berkaca kan. Nanti kalau misalkan kita berkaca, terus tiba-tiba kita bilang sama diri kita sendiri, ih ternyata gue cantik ya lebih dari Putri Indonesia. Itu termasuk Iya. menyombongkan kecantikan kita sendiri apa Bener. enggak? Oh gitu ya. Ya Iya. mungkin yang pertama jawab yang deket dulu di sebelah kanannya. Dokter mau izin dijawab dulu, silakan. Ya, kalau tadi kalimatnya kayak gitu, ya itu sudah kategori menyombongkan diri. Kan kalau dalam Islam kan sudah dituntun ya. Iya, dokter. Kalau kita bercermin, doanya apa Bu? Allahumma kama hasan tahalki fahasin huluki, ya. Supaya doa itu jalan ke dalam tubuh kita. Kan di tubuh ada sistem saraf itu akan membawa pesan tadi, doa tadi. Jadi kita minta sama Allah yang sudah mencantikkan wajah kita, percantikan juga kita punya perilaku, kita punya sikap kayak Wih, gitu. mantap ya. Kayak lagi konseling jawabnya. Tepuk tangan dong buat Dokter Aisyah. Selanjutnya dari Ustadz Maulana, mohon izin Pak Ustadz. Kalau ada timbul kata-kata seperti itu, coba diarahkan dalam hal kebaikan, arahkan dalam keimanan. Tuh, arahkan dalam kehendak Allah. Allah ciptakan wajah seganteng ini, Seganteng mana? seganteng ini. Oh ya, alhamdulillah. cuma Masya segini Allah, gantengnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Maksudnya untuk apa? Iya, iya, iya. Untuk menyembah Allah sesuai kehendaknya. Kemudian yang ketiga, apa? Arahkan kepada ketaatan. Ini akan sujud nanti. Betul tidak, Bu? Kalau ada sakit gigi kan nggak enak. Kalau ada masalah dalam tubuh kita kan tidak enak. Maka dimanfaatkan dalam keimanan, kehendak dan ketaatan kepada Allah. Sehingga jangan kufur, jangan menutup, dan harus akui. Jadi harus tidak apa-apa. Ini dari Allah. Iya. Ini dari Apalagi Allah kalau sampai titipan. merendahkan orang lain. Ah, kamu lebih jelek, aku lebih ganteng. Nah, itu ya nggak boleh Nggak gitu Pak Ustadz boleh. ya. Apalagi tadi gitu. Oh, aku lebih cantik dari Putri Indonesia. Berarti menjelekkan juga orang lain kan gitu. Sebenarnya begini, Ah. mudah-mudahan dengan kalimat itu
bentuk pujian kepada Allah. Oh, Masya Allah. Bentuk pujian ya Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Tuh jelas ya Sifa ya. Mungkin insya Allah nih pertanyaan Sifa ini bisa mewakili juga nih buat jamaah yang lain, baik yang di studio juga jamaah yang ada di rumah. Tepuk tangan dulu dong buat Sifa nih, Masya Allah nih. Buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini akan ada tausiah dari Dr. Aisyah Dahlan tentang apakah yang harus dilakukan meskipun tidak memiliki paras yang menawan, tapi juga kelihatan menarik ya. Nah, lanjutkan oleh tausiah dari Ustadz Azhari tentang bagaimanakah yang harus dilakukan agar dijauhkan dari sifat yang terlalu membanggakan diri parasnya. Nah, setelah yang satu ini ada juga nih kita mau bagi-bagi rezeki jutaan rupiah buat jamaah yang di rumah nih. Langsung aja telepon ke sini sekarang ya ke 021791876680 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021791876681. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Islam Itu Indah bersama Proma. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Allah melihat hati dan amal. Allah tak melihat rupa dan billah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Kembali lagi di Islam Itu Indah bersama Proma. Ini kebiasaan menunda makan, minum kopi, makan pedas, bersantan, serta stres bisa menimbulkan sakit mah nih. Bila sakit mah dan kembung, nih minum nih obatnya adalah Proma. Atasi sakit mah dan kembung dengan cepat dan aman bila diminum sesuai dengan dosis anjuran. Nah, Proma ini dengan formula hidrotalsit, magnesium hidroksida dan simetikon cepat atasi sakit mah dan melindungi lambung lebih lama. Hadir juga dalam bentuk tablet dan juga cair. Nah, ini dia ya. Ini praktis sekali, praktis, dosis pas. Tinggal dikocok, sobek dan diminum. Ya. Ini ada lagi nih di sini nih, saya itu juga ada produk juga tersedia juga Proma Fruity dengan rasa anggur. Yang rasanya rasa anggur ini enak banget nih, manis ya. Dan yang buat sakit mahnya kronis ada atau pilih Proma Double Action. Nah, ini dia nih di tangan saya. Nah, bila sakit mahnya di bulan Ramadan ini, saat minum Promanya ini gampang banget. Saat sahur, berbuka, dan sebelum tidur. Insya Allah ibadahnya lancar. Alhamdulillah. Masya Allah, nih langsung aja nih kita bagi-bagi hadiah. Ada 2 juta rupiah masing-masing buat 2 orang penelpon. Langsung aja kita angkat telepon. Apakah sudah ada yang masuk? Coba jangan sampai lupa ya, kalau saya bilang siap sambut Ramadan, jawabnya adalah lambung sehat menuju kemenangan. Oke, Assalamualaikum, siap sambut Ramadan? Waalaikumsalam. Siap sambut Ramadan? Siap, lambung sehat menuju kemenangan. Iya, Masya Allah. Dengan Ibu siapa di mana, Ibu? Dengan Ibu Heni di Cibitung. Oke, Ibu Heni, langsung ke pertanyaan. Bagaimana anjuran minum Proma saat Ramadan? A. Saat sahur, berbuka, dan sebelum tidur. B. Sehabis makan siang, Bu. Yang A. Yakin, Bu? Saat sahur, berbuka, dan sebelum tidur. Oke, selamat Ibu dan Bapak mendapatkan hadiah ya, Masya Allah. Terima kasih, Proma. Jangan lupa ya, pajak ditanggung penelponnya Ibu ya. Terima kasih banyak loh Ibu, Masya Allah. Kita tunggu penelpon kedua. Terima kasih ya Bu. Penelpon keduanya sudah masuk kah? Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum, siap sambut Ramadan? Lambung sehat menuju kemenangan. Masya Allah, Alhamdulillah. Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Yuliana di Jakarta. Oh, oke Ibu. Ibu, pertanyaannya, siapakah Ustadz tamu Islam Itu Indah pagi ini? A. Ustadz Riza Muhammad. B. Ustadz Azhari Nasution. Saya kasih kesempatan ngelihat dulu orangnya. Yang mana Bu jawabannya? Bu, jangan mikir kelamaan. B. Ustadz Azhari Nasution. Selamat, Ibu mendapatkan hadiah dari Proma. Jangan lupa ya, pajak ditanggung penelpon. Sakit badan kembung, minum Proma. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan hadiahnya berberkah. Nah ini Masya Allah nih, kita lanjutkan lagi ya. Hari ini kita akan mendengarkan ada 2 tausiah langsung. Yang pertama dari Dr. Aisyah Dahlan tentang apakah yang harus dilakukan meskipun memiliki paras yang menawan tapi juga kelihatan menarik. Kalau gitu langsung aja kita persilakan waktunya, mohon izin dokter.
Ya baik Bapak Ibu semuanya, sebetulnya secara anatomi wajah, komposisi wajah, kita itu sudah diberikan oleh Allah wajah yang cantik dan tampan ya. Iya, sebetulnya begitu gitu. Cuman kalau ditanya ada orang yang merasa wajahnya tidak cantik atau tidak tampan, itu sebetulnya karena dia yang tidak membuat wajahnya berseri-seri. Jadi kayak apapun wajahnya, supaya menarik dan menawan, itu kalau ketemu orang harus tersenyum. Senyum dulu Bu. Pak, senyum. Senyum. Iya. Ya, kenapa? Karena kalau tersenyum, itu di otak kita ada sebuah kelenjar yang namanya kelenjar pituitary. Letaknya di sini, di pertemuan dua alis. Pegang dulu dua alisnya Bu. Nah, di sini. Ya, kalau kita tersenyum itu akan keluar hormon, ya. Nama hormonnya hormon endorfin atau hormon yang membuat kita bahagia. Jadi morfin alami itu ada di sini, narkotika alami di sini, ya. Coba senyum lagi Bu. Senyum yang mengeluarkan hormon bahagia itu kalau sudut bibir diangkat seimbang, simetris, ya. Nah itu. Tapi yang kalau senyumnya cuman sebelah, cuman kayak gini nih. Gitu Bu. Gitu ya. Ya cuman sebelah aja. Itu yang keluar bukan hormon bahagia. Tapi namanya hormon deg-degan, hormon cemas. Disebutnya hormon noradrenalin. Ya, keluarnya tidak di sini kalau noradrenalin. Biasanya diproduksi di atas ginjal atau anak ginjal. Makanya orang yang sering manyun atau senyumnya cuman sebelah, yang keluar itu hormon noradrenalin, kemudian nanti berkumpul di perut. Makanya lama-lama sakit perut. Kan gitu ya. Terus supaya hormon itu keluar bagus, waktu senyum ditahan 7 detik. Ayo senyum semuanya, saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, betul. Karena ada orang yang senyumnya cuma 2 detik saja. Dia kalau senyum cuma begini. Jadi cuma sedikit gitu ya. Belum sampai 7 detik sudah berhenti senyum, ya. Kenapa? Karena memang memerlukan waktu minimal 7 detik untuk membuat hormon bahagia itu keluar, ya. Jadi rupanya luar biasa ya hadis Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, ya. Itu diteliti di Stanford University. Karena dengan senyum kenapa menjadi sedekah, itu tadi kita jadi bahagia, kemudian hormon itu akan jalan ke seluruh tubuh, kemudian kita jadi menawan seperti itu, ya. Dan satu lagi, memang kita harus punya prestasi, ya. Bu, bedanya percaya diri sama narsis apa Bu? Kalau percaya diri yang baik atau yang buruk? Yang baik. Yang baik. Jadi kalau narsis yang biasa orang bilang itu ya, itu terlalu membangga-banggakan. Ya, bangganya 2 kali. Membangga-banggakan gitu. Tapi kalau percaya diri itu basicnya itu diambil dari apa? Kita memang punya prestasi. Ya, kalau percaya diri itu emosi kita itu nuansanya atau jenisnya emosi yang bersyukur. Tapi kalau kita tadi membangga-banggakan, itu nuansa emosinya, itu tadi emosi angku atau sombong. Ya, kalau membangga-banggakan, biasanya nanti melecehkan yang lain. Kalau percaya diri, justru ya kita membuat orang lain juga, atau kita menilai atau menerima orang lain juga punya prestasi. Ya, jadi yang kita nanti harapkan adalah percaya diri. Bukan apa Bu? Bukan membangga-banggakan. Jadi senyum dan kemudian kita punya prestasi, kita percaya diri, insya Allah akan jadi menawan. Jadi gitu insya Allah, ya. Masya Allah, terima kasih dokter yang udah ngajarin kita untuk senyum dan tidak sombong ya. Masya Allah, tapi luar biasa loh. Ternyata pusat saraf endorfin itu di sini ya dokter ya. Ada kelenjar kalau kemudian pituitary. kita sujud, itu mengeluarkan hormon endorfin yang sangat maksimal. Pemirsa, Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke pertanyaan, apa yang harus kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat sombong? Mudah-mudahan 2 penjelasan ini menjadi khazanah dan faedah buat kita. Pertama,
ma'rifatullah. Kenapa manusia sombong? Barangkali dia tidak mengenal siapa penciptanya, siapa Allah sebenarnya. Dia tidak tahu dan faham tentang ma'rifatullah. Bagaimana kebesaran Allah. Sifat-sifat Allah terdiri dari dua hal. Yang pertama, ma yasahhi illallah. Ada sifat yang khusus hanya Allah yang memonopolinya. Tidak boleh manusia menyandang sifat ini. Al-Jabbar, yang maha agung. Al-Akbar, yang maha besar. Manusia tidak boleh menyandang sifat ini. Yang kedua, ma la yasahhi ayyusamma bihi ghairillah. Ada sifat Allah yang boleh kita sandang. Ar-Rahim, yang maha pengasih. Ar-Rahman, dan lain sebagainya. Ibnu Arabi mengatakan, takhalluq bi akhlaqillah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Berakhlak dengan akhlak Allah yang akhlaknya Ar-Rahman, yang akhlaknya adalah Ar-Rahim, tapi bukan Al-Jabbar. Karena Al-Jabbar adalah akhlak yang khusus Allah miliki, bukan manusia. Ma'rifatullah. Kalau kita faham tentang ini, insya Allah kita tidak akan berlaku sombong. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain ma'rifatullah, agar tidak sombong, manusia juga harusnya mengetahui ma'rifatul khalqi. Substansi alasan kenapa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mengatakan, falyanzuril insan mimma khuliq. Wahai manusia, nalari, lihat, perhatikan, teliti bagaimana dirimu diciptakan Allah. Falyanzuril insan mimma khuliq. Khuliqa mimma indafiq. Engkau hanya diciptakan dari setetes sperma saja. Saudaraku, menurut penelitian, sperma hanya membawa beban 2 mm dengan membawa 257 juta calon bayi. Namun yang diizinkan masuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke sel telur hanya 1 sel saja. Mimma indafiq. Manusia diciptakan dari sperma yang terpancar. Lihat, Allah mengatakan kita tercipta dari air sperma yang terpancar. Siapa yang memancarkannya? Allah. Betapa banyak kemudian manusia yang ingin mempunyai anak, tapi air itu tidak terpancar karena Allah belum memberikan izin dia masuk ke dalam rahim istri kita. Artinya air yang hina itu saja tidak bisa kita tundukkan kalau bukan Allah yang menundukkannya. Kalau begitu, apa yang harus kita sombongkan? Saudaraku, jawablah 3 pertanyaan ini. Dari mana kita ada? Sedang apa kita di bumi ini? Dan akan kemana kita setelah berakhir dari bumi ini? Jika Anda mampu menjawab 3 pertanyaan ini, insya Allah kita dibebaskan oleh Allah dari sifat tercela, yakni sombong. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Mungkin ada yang mau ditambahkan sedikit Ustadz Maulana. Makanya hari ini kita dapat pembelajaran yang sangat besar. Karena Allah sudah menciptakan kita sebaik-baik pencipta. Dan ketahuilah, maka aplikasi dari bentuk penciptaan itu ada 3 bentuk kesyukuran. Syukurlah lewat hati, akui bahwa ini dari Allah. Syukur lewat lisan, dan ucapkan, sebut-sebut dengan ucapan Alhamdulillah. Dan yang ketiga, syukuri lewat perbuatan, aplikasikan lewat penyembahan kepada Allah dari atas apa yang Allah ciptakan untuk kita. Masya Allah, Alhamdulillah banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa jadi pelajaran dan ilmu yang berharga buat kita semua, ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat narasumber kita Dr. Azari, Dr. Aisyah, Ustadz Azari, dan juga boleh maju Syifa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat jamaah semua yang sudah ada di sini dari Balikpapan dan juga dari Madiun. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Terima kasih banyak juga. Oh Demak ya, dari Demak ya, Masya Allah ya. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam itu indah. Mudah-mudahan pertemuan kita
Semoga ini jadi pembelajaran dan mohon maaf apabila ada salah kata. Insya Allah besok Islam itu indah bersama Proma akan kembali lagi. Proma, obat sakit mah dan kembung. Akhirnya saya Fadli mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Islam